Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan hamil bersama himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah,
supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 10, 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan Yeriko bersama para murid dan orang banyak yang berbondong-bondong. Di pinggir jalan duduklah seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan dua pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah ini tadi? Pelakunya. Kemudian yang kedua, siapa para pelakunya? Siapa para pelakunya? Kan kita lihat dan kita jawab satu persatu. Mulai yang pertama, pelakunya. Ada Yesus, kemudian ada orang banyak. Di antara orang banyak itu ada 12 rasul.
Ada lagi yakni Bartimeus, seorang buta. Itu pelakunya. Minimal kita ingat Yesus dan Bartimeus. Kemudian kata kuncinya, kisah Injil bicara tentang penyembuhan Bartimeus. Bicara tentang penyembuhan Bartimeus. Yesus mencintai dia. Yesus mencintai dia. Supaya semakin gamblang kita ada bayangan pesan Injil hari ini, saya masih punya satu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Dulu menjawab siapa Yesus itu, saya beri 1-2 catatan. Ini ada keluarga bapak, ibu, suami istri. Kalau saya melontarkan pertanyaan atau membuat cerita itu saya ditebak. Jalan cerita itu seperti apa? Dan juga ada seorang ibu dan anaknya, sebut saja anaknya Angel, itu bukan dari paroki sini, umurnya SMP. Dalam menebak seringkali banyak melesetnya ternyata, menebak cerita saya itu. Coba nanti ditebak cerita saya, jalannya seperti apa. Juga yang tugas komsos di atas juga seringkali juga menebak, saya lihat dari sini itu. Kalau senyum-senyum namanya tebakannya benar. Tebak saya benar. Itu juga ada lagi, ada seorang ibu dan anaknya bisa untuk misa harian jadi tebak loh. Senin nanti yang misa Romo ini. Rabu mungkin juga Senin, Selasa Romo ini, Rabu terus jangan meleset. Ternyata jadwal sekali berurutan. Dikira Romo A, besok Romo B, ternyata 2 hari berturut-turut Romonya sama. Apa ada ya di antara kita itu menebak Romonya? Coba jangan ditebak, ke gereja lebih bagus daripada menebak. Coba sekarang tebak jalannya cerita, sekarang nanti seperti apa. Untuk jawaban sementara, Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah seorang guru, tapi sementara ini. Tema besar Injil hari ini yakni perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus berjalan menuju Yerusalem. Ini bahasa lambang. Yerusalem berarti penderitaan. Yerusalem berarti salib. Artinya Yesus berjalan dari utara menuju selatan. Kalau kita melihat peta kitab suci, perjalanan Yesus itu dari utara menuju selatan. Sekarang sudah sampai ke Yeriko. Yeriko itu adalah kota terakhir sebelum sampai ke Yerusalem. Jaraknya tinggal 37 km. 37 km. Tapi peristiwa ini 2000 tahun yang lalu. Pasti butuh waktu 3-4 hari untuk jalan kaki. 37 km. Bisa 1 minggu, karena sambil mengajar, mungkin juga istirahat itu butuh waktu yang lama. Ini artinya apa? Artinya kematian Yesus sudah dekat. Kematian Yesus sudah dekat. Sudah sampai ke Yeriko, beberapa hari lagi masuk Yerusalem, ditolak oleh bangsanya di sana. Artinya apa di sini? Seorang nabi besar harus mati di Yerusalem. Nabi besar harus mati di Yerusalem. Jangan sampai mati di luar Yerusalem. Kisah Injil hari ini kisahnya sangat sederhana. Ditampilkan seorang tokoh yakni Bartimeus. Pekerjaan sehari-hari pengemis. Coba saya ajak membayangkan pengemis itu kira-kira penghasilannya berapa? Saya kira alternatif terakhir karena tidak ada pekerjaan. Tapi juga ada, entah di Ngawi atau di Cepu dulu itu saya pernah dengar, kalau berangkat dari rumah ya pakainya seperti kita ini tadi, nanti pada waktu di tempat tertentu pakaian dinas pengemis itu. Tapi supaya tidak ketahui orang, pagi sampai siang sampai sore. Nanti pada waktu sore
ya ganti pakaian karena mau pulang itu. Mau pulang. Itu ada yang kerjanya demikian itu. Kita bisa membayangkan hasilnya itu berapa? Ditambah buta. Sudah pengemis ditambah buta. Duduk di tepi jalan. Pasti akan kalah dengan yang lain yang bisa melihat. Bisa melihat. Tapi masih ada untungnya. Untungnya apa? Untungnya Bartimeus hanya buta. Coba kalau buta ditambah bisu. Pekerjaannya pengemis, buta ditambah bisu seperti apa coba? Bisa membayangkan? Atau buta ditambah tuli. Bagaimana nanti ada orang liwat di siapa tahu? Buta ditambah tuli. Atau buta ditambah lumpuh. Ini yang dialami oleh Bartimeus. Betapa sulitnya hidupnya itu. Untungnya apa? Untungnya masih bisa mendengar. Pada waktu duduk sambil menunggu rezeki yang datang, ternyata ia mendengarkan berita. Karena jalur Yeriko ke Yerusalem adalah jalur yang ramai menjelang Paskah. Pasti banyak orang yang ziarah ke sana. Banyak orang para peziarah yang dibicarakan tentang tokoh Yesus, orang dari Nazaret, nabi besar, bahwa Yesus ini yang didengar oleh Bartimeus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang bisu bisa berkata-kata, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, masih banyak hal yang lain lagi yang didengar oleh Bartimeus. Ini artinya apa? Artinya bahwa Bartimeus punya harapan. Orang yang tuli saja bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berkata-kata, pasti saya bisa melihat. Ini iman Bartimeus. Pada waktu Yesus lewat di situ, pasti mendengar dari orang banyak, sebentar lagi Yesus lewat. Kesempatan tidak disia-siakan oleh Bartimeus. Pada waktu Yesus lewat di situ, sudah agak dekat, ia berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Oleh orang banyak dilarang bicara, dilarang berteriak. Semakin dilarang, semakin keras teriaknya. Putra Daud, kasihanilah aku. Putra Daud, kasihanilah aku. Ternyata Yesus mendengar teriakan Bartimeus itu. Mengapa? Hanya Yesus yang mendengar jeritan, kesulitan, penderitaan dari Bartimeus yang sudah bertahun-tahun nampaknya mulai dari kecil. Hanya Yesus yang bisa mendengar jeritan itu. Maka dari itu Yesus memerintahkan supaya memanggil orang itu, Bartimeus. Dan suatu yang menarik dari ini tadi, yang pada awalnya banyak orang melarang Bartimeus berteriak, bicara, tiba-tiba sangat baik, bertolak belakang. Tabahkanlah hatimu, dia memanggil engkau. Mungkin juga dibantu bangun dan sebagainya saya kira. Apa tanggapan Bartimeus? Ternyata langsung berdiri, menanggalkan mungkin jubahnya apa yang dibawa, langsung jalan, langsung lari. Ini artinya apa? Bahwa artinya Bartimeus semacam sudah bisa melihat, sudah disembuhkan oleh Yesus. Ini artinya apa? Ternyata berkat imannya lah ia bisa melihat. Ini artinya imannya mendahului matanya pada waktu bisa melihat
Yesus. Maka pada waktu ketemu dengan Yesus, seolah-olah tidak buta. Sudah jalan biasa seperti orang yang bisa melihat jalan. Melihat Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Ini artinya apa? Berkat imannya lah Bartimeus itu menjadi sembuh. Setelah sembuh, ternyata Bartimeus tidak pulang ke rumahnya. Langsung ikut perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Menuju Yerusalem. Pertanyaannya, pesan apa untuk kita yang bisa kita renungkan? Injil hari ini kisahnya sangat sederhana, sangat pendek. Menangis seorang tokoh, Bartimeus, orang buta. Tokoh Bartimeus, orang buta. Berkat Yesuslah, berkat imannya lah, Bartimeus akhirnya bisa melihat. Hal yang sama, kita juga seperti Bartimeus. Sebelum ketemu dengan Yesus, kita ini adalah orang yang buta, pengemis, duduk di tepi jalan. Bukan hanya buta nampaknya, mungkin juga tuli, mungkin juga bisu, dan juga lumpuh. Bersyukur dengan berjumpa dengan Yesus, ketemu Yesus yang tadinya kita itu buta, ternyata bisa melihat. Yang tadinya tuli, bisa mendengar. Yang tadinya bisu, bisa berkata-kata. Yang tadinya lumpuh, bisa berjalan. Tetapi dalam perjalanan waktu, mungkin di antara kita terjadi sebaliknya. Berkat Yesus yang sudah bisa melihat, jangan-jangan menjadi buta. Jangan-jangan menjadi tuli kembali. Jangan-jangan menjadi bisu dan menjadi lumpuh. Hari ini kita diingatkan oleh Yesus, diingatkan oleh Bartimeus. Saya tertarik dengan kata-kata Bartimeus, bisa kita renungkan dengan menggunakan metode sharing Injil 7 langkah. Sharing Injil 7 langkah. Tentang hal ini sudah kita renungkan selama bulan September. Oktober, bahan alternatif juga menggunakan 7 langkah, tapi hanya beberapa langkah yang dipilih. 7 langkah itu apa saja? Mungkin ada yang kelipatan nanti. Yang pertama diawali dengan doa pembuka. Kemudian membaca kitab suci, bisa diulang 3-4 kali. 3-4 kali. Kemudian kita memilih kata atau kalimat pendek atau penggalan kalimat, diulang, didoakan 3 kali, diulang-ulang. Kemudian setelah itu ning. Kalau ada temannya bisa sharing, bagi pengalaman dengan kata saya, bukan kamu, bukan kita. Kemudian kalau ada temannya lagi ada penegasan atau rembuk lingkungan atau rembuk keluarga. Nanti diadakan lagi kapan ini sebagai contoh. Diakhiri dengan doa permohonan. Saya tertarik dengan langkah yang ketiga, yakni memilih kata atau kalimat pendek diulangi 3 kali. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Coba dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar dari Bartimeus. Baca Injil menggunakan metode 7 langkah. Milih 1, milih 2 atau 3 tidak apa-apa. Langkah 2 dan 3, memilih
satu kata, dua kata bisa diulang-ulang. Supaya semakin gamblang, semakin jelas, saya bantu dengan kisah pendek. Jadi judul, orang yang paling pintar, paling pandai di dunia. Judulnya itu. Ada suatu pesawat kecil, hanya cukup 4 orang. Untuk pilot dan juga 3 penumpang. 3 penumpang sebut saja namanya, yang pertama Daniel Tony, usianya kurang lebih 25 tahun. Daniel Tony itu artinya dikandani waton muni. Dalam bahasa Indonesia mungkin kalau diberitahu, pada akan beri komentar, selalu menjawab. Yang kedua adalah pastor. Yang ketiga adalah seorang remaja putri, sebut saja namanya Maria. Usianya ya 20 tahun kurang lebih mungkin. Kalau kurang mungkin hanya 2 atau lebih, mungkin ya sedikit mungkin. Berarti ada pilot, ada Daniel Tony, ada pastor, dan ada Maria. Di luar Jawa, mungkin di Irian itu kalau ke stasi juga naik pesawat nampaknya ke daerah tertentu yang sulit itu. Mungkin juga ditumpangi 2 atau 3 orang itu. Dalam perjalanannya setelah 1 jam ternyata mesinnya ngadat, mati. Apa kata pilot, Bapak Pastor dan juga teman-teman, di sini hanya ada 3 parasut. Itu kata pilot kepada pastor dan juga Daniel Tony dan Maria. Di sini hanya ada 3 parasut. Kata pilot, setengah tahun yang lalu saya baru nikah. Istri saya sedang mengandung bulan yang ketiga. Tidak lama lagi saya menjadi seorang bapak. Kasihan nanti kalau saya mati, kasihan anak istri saya. Ia mengambil 1 parasut langsung melompat keluar. Kemudian Daniel Tony mengatakan pada pastor, saya ini adalah yang paling pandai di dunia, ahli komputer, ahli IT. Itu kata Daniel Tony. Kalau saya mati, dunia akan kehilangan saya, paroki akan kehilangan saya. Itu kata Daniel Tony kepada pastor. Maka yang mengambil parasut langsung melompat keluar. Ini artinya tinggal 1 parasut. Apa kata pastor? Maria, kamu masih muda, umurmu masih 20 tahun, perjalanan masih panjang. Itu kata pastor kepada Maria. Kalau saya sudah tua, jadi romo sudah 25 tahun lebih, kalau meninggal menghadap Yang Maha Kuasa sudah siap. Ini kamu gunakan parasut ini. Itu kata pastor kepada Maria. Apa jawaban Maria? Tidak usah khawatir pastor. Mas Daniel Tony yang katanya orang yang paling pandai tadi, yang diambil ternyata bukan parasut pastor, ternyata tas saya yang berisi pakaian. Pertanyaan, pesan apa untuk kita? Kalau kita merasakan diri orang yang besar kepala, sombong, merasa hebat, kalau jatuh pasti akan sakit. Kalau jatuh akan sakit. Kalau jatuh pasti akan membawa bencana. Pesan apa untuk kita? Kita diminta untuk menjadi orang yang rendah hati. Kita diajak untuk belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh punya iman. Kita bisa belajar dari Bartimius, si buta. Ternyata hidupnya yang menjadi andalannya yakni
hanya Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin ditambah orang berdosa sangat bagus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Berkat Allah menyertai kita semua. Kita berdiri, kita ungkapkan